bertanggung jawab di sekolah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Agama Kristen semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 kelas 2. Hai, perkenalkan, nama saya Ibu Uci Sumarlin, Guru Pendidikan Agama Kristen di SD YPS Lawewu. Sebelum kita bersama-sama memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih selalu menjaga dan memelihara kami. Kami akan bersama-sama memulai pelajaran agama kami. Tolong kami supaya dapat mengerti pelajaran kami dengan baik, lalu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, selama 1 minggu ini, siapa yang sudah menjadi anak yang bertanggung jawab di rumah? Misalnya, membantu ibu merapikan tempat tidur, menyapu, atau mencuci piring. Jika kita sudah melakukan, berarti kita sudah menjadi anak bertanggung jawab di rumah. Sekarang, mari kita simak gambar berikut ini. Pada gambar ini, terdapat 2 siswa sekolah dasar yang mendengarkan gurunya bertanya, "Hari ini, siapa yang terlambat datang ke sekolah? Apakah tugas rumah yang ibu berikan sudah dikerjakan?" Menurut kalian, di mana peristiwa ini terjadi dan apa yang terjadi? Betul sekali, peristiwa ini terjadi di sekolah dan guru sedang bertanya apakah siswanya melakukan tanggung jawabnya atau tidak. Salah satunya datang tepat waktu dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Matius 25 ayat 14-30 dengan materi atau tema bertanggung jawab di sekolah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami perilaku tanggung jawab di sekolah berlandaskan atau berdasarkan Matius 25 ayat 14-30. Yang kedua, memahami contoh-contoh tanggung jawab di sekolah berdasarkan Matius 25 ayat 14-30. Yang ketiga, mengetahui tanggung jawab yang berdasar pada Matius 25 ayat 14-30. Dan terakhir, menceritakan pengalaman bertanggung jawab di sekolah berdasarkan Matius 25 ayat 14-30. Apa saja yang akan kita kerjakan hari ini? Dalam tema pelajaran kita bertanggung jawab di sekolah, yang pertama, kita akan belajar mengenai tanggung jawab di sekolah dengan mengamati gambar atau video. Yang kedua, kita akan mengenali contoh-contoh tanggung jawab di sekolah. Yang ketiga, kita akan belajar kisah dari Alkitab tentang orang-orang yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, kita akan membuat janji tanggung jawab di sekolah. Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk simak cerita seorang anak berikut ini. Selamat pagi, Ra. Mana adekmu, Nak? Udah tahu, Mima. Mungkin masih tidur di kamar. Saya kira dia belajar online hari ini. Sudah kita panggil ke sarapan.
Sudah miku panggil mak, tapi dia bilang itu tidak mau, malas. Tolong panggil adekmu nak untuk sarapan. Bilang Ki, mama panggil. Rendra, ayo mi sarapan dek, mama panggil Ki. Malas kak saya sarapan. Belajar online Ciki juga. Tidak dilihat Ciki guru. Nah panggil Ki tuh mama, cepat-cepat Ki dek. Iyo, oke pale. Mama, kita panggil Kak Bede. Kenapa Ima? Iya nak. Kenapa Ki belum bersiap-siap mau belajar online? Mau dimulai itu? Dede, malas Kak Ma. Tidak dilihat Ciki buru tuh. Nah, biar kita tidak lihat secara langsung, tapi sebagai anaknya Tuhan, kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab di sekolah. Bagaimana caranya? Belajar Ki dengan baik. Mau belajar dari sekolah atau belajar Ki dari rumah? Iya, Pak Mama. Saya mau jadi anak bertanggung jawab yang menyenangkan hati Tuhan. Pergi Kak balik siap-siap dulu Mak ya. Makasih Lek Mama. Anak-anakku sekalian, apa pesan dari cerita tadi? Dari kisah ini, kita melihat ada seorang anak yang tidak bertanggung jawab sejak awalnya. Ia malas untuk belajar online. Tapi karena nasihat dari mamanya, ia akhirnya mau menjadi anak yang bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan. Apa itu tanggung jawab? Untuk memahami apa itu tanggung jawab dan apa itu tanggung jawab di sekolah, mari kita belajar dari kisah Alkitab Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hebat yang selalu menjaga kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tanggung jawab di sekolah. Kita juga akan belajar tentang tanggung jawab dari kisah Alkitab, perumpamaan tentang talenta. Wahai hambaku, aku akan pergi ke luar negeri. Aku akan mempercayakan hartaku kepada kalian. Hambaku yang pertama, aku akan mempercayakan hartaku 5 talenta kepadamu untuk kamu jaga. Baik Tuhan, akan saya jaga dengan baik. Wahai hambaku yang kedua, aku akan mempercayakan kepadamu 2 talenta untuk kamu jaga. Baiklah tuanku, aku akan menjaga 2 talenta ini dengan baik. Dan kamu, hambaku yang ketiga, kupercayakan 1 talenta padamu untuk kamu jaga. Baiklah tuanku, akan kujaga baik-baik. Wahai hamba-hambaku, aku kembali. Bagaimana talenta yang kuberikan padamu, hambaku yang pertama? Tuanku, aku senang kau sudah kembali. 5 talenta yang kau berikan sudah kujadikan 10 talenta. Ambillah. Bagaimana denganmu, hambaku yang kedua?
Oh tuanku, 2 talenta yang kau beri padaku kujaga dengan baik, dan telah kujadikan 4 talenta. Terimalah Tuan. Lalu bagaimana denganmu, hambaku yang ketiga? Tuanku, aku tahu Tuhan ini orang yang kejam. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepadaku, aku sembunyikan dan simpan di lubang di dalam tanah. Ini, ambillah kembali 1 talentamu, Tuan. Hambaku yang pertama dan kedua, baik sekali perbuatanmu yang menjaga dan melipat gandakan talenta yang kutitipkan padamu. Karena itu, terimalah upah, masuklah dan mari makan bersamaku. Dan kamu, hambaku yang ketiga, kamu pemalas dan tidak bertanggung jawab. Pergilah dari sini dan jangan kembali lagi. Wahai hambaku yang rajin, ambillah 1 talenta ini untuk kamu jaga, dan marilah bersama hambaku yang kedua, kita makan sehidangan. Baik tuanku. Demikianlah kisah Alkitab tentang talenta. Di sini kita melihat ada hamba yang bertanggung jawab dan hamba yang tidak bertanggung jawab. Hamba yang bertanggung jawab adalah hamba pertama yang mendapat 5 talenta dan hamba kedua yang mendapat 2 talenta. Sementara hamba yang tidak bertanggung jawab adalah hamba ketiga yang mendapat 1 talenta. Apakah pesan dari kisah Alkitab tentang perumpamaan talenta ini? Menjadi anak-anak yang bertanggung jawab disukai oleh Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di mana saja untuk kemuliaan Tuhan. Dari kisah perumpamaan tentang talenta ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, yang kedua, lakukan tugas yang harus yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab dari sekolah? Pelajaran dari guru, mengerjakan PR, memberi salam guru
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar untuk bertanggung jawab di sekolah. Tolonglah kami supaya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan berdoa. Tuhan memberkati.